Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang model Smith dan Ragan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Smith dan Ragan. Smith dan Ragan mencoba mengelaborasi tentang model pembelajaran pengajaran atau yang disebut instruction sebagai usaha menyampaikan informasi dan kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi pencapaian yang diinginkan oleh peserta didik berupa tujuan khusus pembelajaran atau yang disebut specific learning goals. Model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan ini mencerminkan adanya keyakinan filosofis mereka bahwa penerapan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis akan menghasilkan program pembelajaran yang efektif dan efisien. Smith dan Ragan juga berpandangan bahwa model desain sistem pembelajaran yang diciptakannya merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu langkah desain pembelajaran model Smith and Ragan. Yang pertama yaitu analisis lingkungan. Di sini analisis lingkungan yaitu belajar analisis yang meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan adanya proses pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran akan diimplementasikan. Jadi di sini analisis lingkungan ini yaitu analisis yang terjun ya. Semua analisis terjun memang, tapi kita ini dispesifikasikan menjadi analisis lingkungan. Jadi kita seperti analisis di sekolah, di kebun, pariwisata dan sebagainya. Ya, dan itu diterapkan seperti itu. Yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa. Ya, meliputi aktivitas atau prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran. Jadi di sini seorang pendidik itu akan mengetahui karakter siswa dilihat dari kesehariannya ketika pembelajaran berlangsung. Jadi seperti kita harus tahu karakteristik siswa A, siswa B, dan itu bisa menentukan karakter yang akan bisa menempuh pembelajaran yang didesain. Jadi bisa tahu kedepannya seperti apa dan sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis tugas pembelajaran. Analisis tugas pembelajaran merupakan langkah yang dilakukan untuk membuat deskripsi tugas-tugas dan prosedur yang perlu dilakukan oleh individu untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan suatu jenis pekerjaan. Jadi di sini analisis tugas pembelajaran yaitu langkah atau prosedur yang dilakukan setiap individual untuk mencapai kompetensi atau suatu tujuan di suatu jenis pekerjaan. Jadi mereka melaksanakan analisis tugas pembelajaran itu bisa mencapai tingkat tujuan sampai dengan yang dicita-citakan mungkin ya. Seperti kita kepingin bekerja di sini, kita harus bekerja keras dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Yang selanjutnya akan disambung sama teman saya. Terima kasih. Melanjutkan langkah-langkah desain pembelajaran model Smith and Ragan yang nomor 4. Nomor 4 yaitu menulis butir tes. Menulis butir-butir tes dilakukan untuk mencapai apakah program pembelajaran yang telah dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang nomor 5, menentukan strategi pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran dilakukan untuk mengelola program pembelajaran yang telah didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Yang nomor 6, memproduksi program pembelajaran. Memproduksi program pembelajaran mempunyai makna adanya proses atau aktivitas dalam menerjemahkan desain sistem pembelajaran yang telah dibuat ke dalam bahan ajar atau program pembelajaran. Yang nomor 7, memproduksi program pembelajaran. Memproduksi program pembelajaran mempunyai makna adanya proses atau aktivitas dalam menerjemahkan desain sistem pembelajaran yang telah dibuat ke dalam bahan ajar atau program pembelajaran. Kemudian nomor 8, melaksanakan evaluasi formatif. Melakukan evaluasi formatif untuk menentukan kelemahan-kelemahan dari draft bahan ajar yang telah dibuat untuk segera direvisi agar menjadi program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Yang terakhir, merevisi program pembelajaran.
Merevisi program pembelajaran dilakukan terhadap kelemahan-kelemahan yang masih terlihat pada rancangan atau draft program pembelajaran. Kemudian implementasi model Smith and Ragan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rindu Setia Lestari 2012 yang menggunakan model Smith and Ragan untuk mengembangkan media game dengan tahap sebagai berikut akan disampaikan pada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang implementasi model Smith and Ragan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rindu Setia Lestari pada tahun 2012 yang menggunakan model Smith and Ragan untuk mengembangkan media game dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Tahapan ini terbagi lagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama analisis lingkungan belajar, kemudian yang kedua analisis karakteristik siswa yang terdiri dari analisis kondisi sosial ekonomi siswa, kemudian analisis penguasaan materi siswa, serta analisis gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada analisis tugas belajar. Dilanjutkan lagi dengan poin B, yaitu penulisan butir tes, serta C, pemilihan strategi pembelajaran, D, memproduksi media. Tahapan ini terbagi lagi menjadi 5 langkah, yaitu terdiri dari rancangan awal, kedua validasi tahap 1, yang ketiga rancangan angkat respon, yang keempat validasi tahap 2, yang kelima rancangan akhir, serta dilanjutkan lagi dengan poin E, ada evaluasi formatif, serta yang terakhir dilakukan revisi. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yakni kelemahan dan kelebihan model Smith dan Ragan. Kelemahannya yang pertama yakni memetakan karakteristik siswa, yang satu dengan yang lain itu memerlukan waktu yang lama. Yang kedua yaitu penyesuaian pada bahan ajar terhadap karakteristik siswa. Bahan ajar yang dimaksud ialah gaya belajar siswa seperti gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Yang terakhir yakni guru yang kurang kompeten pada bidang bahasan yang diajarkan ke siswa menjadi kendala utama dari berjalannya model pembelajaran ini. Selanjutnya kelebihan. Yang pertama, dapat menerima secara luas karena tahapannya sesuai dengan kurikulum. Yang kedua yakni pada penerapan model ini lebih menerapkan solusi untuk memecahkan masalah pembelajaran secara sistematis dan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga yakni menentukan strategi pembelajaran untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.